Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Tetap semangat belajarnya ya. Jangan jadikan pembelajaran daring sebagai alasan untuk kita bermalas-malasan. Harus tetap semangat. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alani minas sholihin. Amin. Baik, hari ini kita akan mempelajari bab 3, yakni senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Apa sih menuntut ilmu itu? Pengertian menuntut ilmu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ilmu diartikan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan atau kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir, batin, dan sebagainya. Kata ilmu itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata alima ya'lamu ilman. Alima merupakan kata kerja yang artinya mengetahui. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Banyak sekali ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kewajiban belajar. Baik kewajiban tersebut ditunjukkan kepada laki-laki maupun perempuan. Bahkan wahyu pertama yang diterima Nabi SAW adalah perintah untuk membaca atau belajar, seperti dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Kemudian, klasifikasi ilmu dilihat dari hukum mempelajarinya. Yang pertama, ilmu fardhu ain. Ilmu fardhu ain merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Biasanya disebut dengan ilmu agama. Ada 3 unsur utama dari agama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Hukum mencari ilmu menjadi fardhu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah dan sebagainya. Keutamaan dan kemuliaan ilmu. Yang pertama, menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dengan ilmu yang dimiliki manusia unggul dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, sehingga manusia mampu menjalankan fungsi khalifahnya dengan baik dan benar. Kelebihan manusia juga mempunyai akal, sehingga manusia dapat berpikir dengan maksimal, berbeda dengan makhluk lainnya. Kemudian, yang kedua, mengangkat derajat seorang manusia. Ilmu dapat mengangkat pemiliknya menjadi orang yang terhormat dan memiliki kedudukan. Semua itu dapat disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kehidupan seseorang yang memiliki ilmu akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu hidupnya akan lebih sejahtera secara materi, dan orang yang tidak memiliki ilmu justru sebaliknya. Kemudian yang ketiga, warisan para nabi. Para nabi merupakan orang yang mulia. Kemudian yang terakhir, ilmu adalah imamnya amal.
Sesungguhnya, ilmu adalah imamnya amal karena setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus berpedoman kepada ilmu. Hal itu berarti bahwa setiap orang yang melakukan aktivitas dalam keseharian apapun bentuknya harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu agar terhindar dari kesalahan dan nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tertolak. Mengiringi ilmu dengan amal merupakan keharusan. Ilmu adalah pemimpin dan pembimbing amal perbuatan. Amal bisa lurus dan berkembang bila didasari ilmu, dan ibadah juga harus disertai dengan ilmu. Dalil perintah menuntut ilmu. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122, di situ disebutkan bahwa kelompok dari golongan ini pergi untuk berperang dan sisanya tetap tinggal di dalam pergi untuk menuntut ilmu. Hal ini dilakukan agar ajaran Islam dapat dipahami turun-temurun kepada umat Islam yang lain, sehingga kecerdasan umat Islam tetap terjaga dan dapat ditingkatkan. Hal itu berarti bahwa orang yang berjuang mencari ilmu sama nilainya dengan orang yang berjuang di medan pertempuran. Mereka sama-sama berjihad walau dalam bidang dan cara yang berbeda. Baik, saya harap kalian paham dengan materi yang telah kita pelajari hari ini. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan langsung di forum. Nah, jangan lupa dipelajari kembali materi yang telah dipelajari dan materi yang akan datang. Untuk materi yang akan datang, kita masih melanjutkan bab 3 dan latihan soal. Dan kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.